Jakarta. Oke, hari ini aku podcast nggak cuma sendiri, tapi ditemani salah satu kita bilang tokoh yang inspiratif nih bagi anak-anak muda. Nah, di sampingku ada Kak Brian. Nah, boleh nih Kak Brian perkenalkan nama lengkap mungkin ya, ataupun kesibukannya kali ini, ataupun kesibukannya sekarang tuh ngapain aja gitu loh. Boleh. Oke, aku mulai ya. Jadi, this is Mert and this is my happiness. Our future is our success. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Brian Alexander. Kalian bisa panggil aku Brian, aktor Alexander, apapun itu Brian, karena banyak kan manggil aku Brian. Sekarang aku masih 17 tahun. Sekarang baru 18. Ulang tahun hari ini, jadi ya. baru 18. Oke. Ya, 18 tahun. Dan kebetulan aku masih SMA kebetulan di bangku kelas 3 SMA. Untuk kesibukan mungkin ya, sekarang itu aku masih menjabat sebagai seorang duta genre DKI Jakarta tahun 2022. Kalau di genre itu kita menjabat 1 tahun. Jadi di genre aku masih di genre forum genre Jakarta Utara, baik itu juga di tingkat DKI. Dan karena di genre itu kita tuh sibuk banget, kita memang banyak banget kegiatan seperti misalnya sosialisasi, terus juga berbagai diundang sih sama instansi pemerintahan ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak mitra lainnya. Iya. Jadi memang aku aktif juga di kegiatan-kegiatan yang sering aku post di Instagram aku. Untuk di luar itu kebetulan karena aku baru kemarin puji Tuhan terpilih menjadi perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta di Dapil 3. Aku di program Parlemen Remaja 2023. Jadi kalau untuk kesibukan dari Parja sendiri, karena memang kita suka audiensi ke DPR. Kalau kemarin itu di Komisi 11 DPR RI. Jadi memang kadang audiensi dan juga aku juga masih kelas 12 ya. Iya. Jadi aktif SMA, akademis perlu juga biar UTBK dan juga nilai-nilai itu sangat-sangat sensitif buat Iya, anak SMA. betul. Jadi memang kesibukannya selain tadi aku di luar sekolah, aku juga aktif di sekolah, baik itu ekskul dan juga akademis. Kalau ekskul aku anak padus. Anak Aku suka padus. nyanyi. Iya. Oke. Suka nyanyi, jadi aku suka banget ikut lomba padus juga. Dan kebetulan nanti juga di hari Kamis besok itu aku ada lomba di tingkat provinsi dari Dinas Pendidikan sih. Kayak gitu kalau untuk kesibukan. Berarti kesibukannya sebagai duta genre iya. Betul. Terus parlemen remaja iya. Betul sekali. Terus ngerjain tugas di sekolah juga iya gitu ya. Harus ya, karena nilai itu sangat sensitif. Betul banget. Ini jadi sebagai contoh juga ya teman-teman ya, bahwa bukan hanya sebagai siswa tapi kita juga harus bisa jadi orang yang punya kegiatan banyak gitu. Contohnya kayak Kak Brian ini. Nah, Kak Brian boleh cerita ataupun selama perjalanan hidup ya sampai di umur 18 tahun ini, Kak Brian ini kan salah satu anggota dari Duta Genre juga, yang mana aku tahu Duta Genre itu juga fokus selain di tentang remaja, tapi juga fokus di tentang kesehatan mental. Nah, kira-kira Kak Brian itu mulai menyadari pentingnya kesehatan mental itu kapan sih? Apa setelah dari dulu emang udah aware, ataukah setelah ikut Duta Genre, atau misalnya ada hal apa sih yang kira-kira memantik benak Kak Brian untuk sadar akan kesehatan mental? Oke, kalau misalnya terkait kesehatan mental ya, jujur aku personal benar-benar aware dan concern itu ketika aku ikut Duta Genre. Karena memang kan kita di genre itu dilatih, kita mendapatkan juga workshop. Jadi memang kita itu dijadikan fasilitator. Kayak aku pun menjadi fasilitator. Dan kita sebagai fasilitator itu bukan cuma sebagai pendidik sebaya, tapi juga konselor sebaya. Jadi memang setelah aku ikut genre itu teredukasi lah terkait ternyata penting loh kita itu menjadi pendengar yang baik. Terkadang permasalahan mental di remaja itu muncul yang akhirnya aku sadari juga karena aku dulu mengalami bahwa bukannya kita itu beban kita berat, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menyalurkan beban kita. Karena tadi mungkin teman-teman kita, keluarga kita tuh nggak bisa menjadi pendengar baik. Mereka nggak tahu, cara menanggapi orang kayak gini ya. Ternyata masalah orang tuh beda-beda. Kita itu sebagai remaja ataupun mungkin sebagai masyarakat awam mungkin bilang, lu masalahnya kecil nih, itu paling biasa aja. Tapi padahal nyatanya semua orang tuh punya masanya masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanya concernnya pas kapan, itu pas genre memang bener-bener aku teredukasi bahwa ini banyak loh masalahnya. Apalagi setelah aku juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, aku implementasi. Kalau di genre itu ada namanya modul tentang kita. Jadi kita itu implementasi dan ada juga topiknya terkait mengenal diri sendiri. Dan di sana aku menyadari bahwa ternyata banyak loh remaja-remaja itu yang mereka itu punya masalah mentalnya itu luar biasa. Dan kebanyakan kasusnya itu karena keluarga. Oke. Iya, jadi memang setelah aku ikut genre, karena memang dari segi edukasi teoretikal aku mendapatkan dan juga praktiknya ketika aku sosialisasi itu memang ngelihat kasusnya yang mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi ternyata keluarganya we never know, atau mungkin dari segi pertemanannya we never know gitu. Jadi kalau ditanya concernnya pas genre memang bener membantu banget.
untuk aku sadar bahwa mental health tuh sepenting itu guys. Ah, iya iya iya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ini dari pengalaman pribadi Kak Brian ya. Mm, mm, mm. Cara untuk menjaga keseimbangan. Kita bilang kesehatan mental tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang setelah burnout dikit langsung, aduh mentalnya Mm, mm. bermasalah, ataupun ada yang self claim Mm, mm. mentalnya bermasalah. Nah, kira-kira ada ini nggak sih? Ada tips untuk menjaga kesehatan mentalnya itu ketika burnout itu kan yang jadi pemantik supaya kesehatan mental kita tuh bermasalah kayak gitu lah. Ada nggak sih kalau dari Kak Brian sendiri tips buat ngatasin burnoutnya itu? Oke, kalau burnout ada satu hal yang sangat-sangat aku beritahukan ke diri aku sendiri.